Hai semua, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku kali ini mau share tentang job TKI laki-laki di Hong Kong ya. Sebenarnya banyak juga yang belum tahu atau belum jelas tentang bagaimana sih sistem job TKI di Hong Kong kayak gitu ya. Banyak pemula atau mbak-mbak itu terkadang masih bertanya gitu ya. Apa benar di Hong Kong itu bisa masuk TKI Indonesia kerja di sana gitu ya. Mereka juga banyak yang melihat kok banyak TKI laki-laki Filipina kok banyak yang masuk, tapi TKI Indonesia laki-laki kok tidak bisa masuk atau kok sedikit gitu ya. Jadi di sini aku mau share kenapa kok bisa terlihat seperti itu ya. Jadi begini, yang di Hong Kong itu dari dulu itu tidak memasukkan TKI Indonesia, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan itu sudah sejak dari dulu itu ada TKI perempuan. Tapi kalau TKI laki-laki itu tidak ada ya. Karena apa? Karena TKI laki-laki itu selain di sana itu tidak ada job yang cocok. Negaranya kecil, habis itu tidak ada pabrik, juga tidak ada pertanian. Kalaupun ada itu hanya perkebunan rumahan kecil yang hasilnya itu pekerjaannya itu ditanam sendiri, dihasilkan sendiri, dinikmati sendiri. Kalau meskipun dijual itu pun nggak seperti cosangi, maksudnya itu bisnis besar itu tidak. Jadi tidak perlu ngejeng atau mencari pekerja dari luar negara kayak gitu. Jangan samakan dengan Taiwan yang negaranya itu luas, pabriknya banyak, mereka memproduksi banyak-banyak macam jenis bahan-bahan atau hasil produksi lainnya itu banyak. Jadi mereka merekrut banyak TKI dari Indonesia. Itu banyak ya, tapi beda lagi dengan Hong Kong ya. Hong Kong itu hanya negara kecil dan dikelilingi di laut ya. Jadi negaranya itu kecil tapi makmur gitu. Dulu bekas jajahan orang Inggris tapi negaranya makmur. Dan di sana itu tidak menerima TKI laki-laki Indonesia. Tapi kalau semisal ada job, contohnya ya, ada beberapa job yang kemungkinan ada permintaan dari satu majikan itu menginginkan TKI Indonesia baru itu bisa kalian masuk mendaftar. Itu jobnya seperti itu ya, contohnya ya. Semisal di sana itu ada job driver. Driver tahu kan, sopir ya. Jadi kalau di sana itu ada orang kaya, mereka pengen punya sopir, sedangkan menggaji orang Hong Kong sana atau orang masuk yang orang Cina masuk itu gajinya itu mahal, mereka ingin mencari dari yang luar negara mereka. Contohnya biasanya agent itu mengutamakan yang dari Filipina. Kenapa? Karena mereka itu fasih bahasa Inggris, dari kecil sudah ngomongnya bahasa Inggris. Kalau mereka masuk ke Hong Kong otomatis lebih gampang adaptasinya dengan bos karena mereka tahu dan paham bahasa Inggris kayak gitu. Tapi orang Hong Kong juga ada yang milih orang Indonesia. Karena apa? Karena sopan santunnya jauh lebih bagus dari negara yang sebelah, karena lebih penurut dari negara yang sebelah. Kalian jangan tanya bagaimana Filipina itu kalau sudah bersiteru dengan bos itu kayak apa, itu kalian jangan tanya. Itu terkadang ceritanya nggak bisa diceritakan ya. Jadi ada banyak pilihan. Kalau mereka memilih, si bos itu memilih anak yang lebih cerdas dan bahasanya nyambung, dijak omong nyambung, tidak ada kesalahpahaman, miscommunication, atau tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi, mereka lebih mengambil yang Filipina. Tapi kalau mereka lebih mengutamakan kesopan santunan, kenurutan, kedengwa itu penurut ya, penurut dan patuh, itu jelas mereka memilih yang Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan TKI yang di Filipina itu diutamakan, karena Indonesia itu meskipun penurut tapi kalau bahasanya nggak mudeng juga percuma gitu ya, mungkin hanya disuruh. Tapi kalau di jalan itu driver utamakan adalah Filipina, itu yang driver lah. Kalau mungkin pilihan keduanya itu Indonesia. Tapi ada job lainnya. Job lainnya itu adalah menjaga laki-laki kongkong atau yang badannya gemuk besar itu, yang dijaga perempuan itu tidak kuat, tidak ngatasi, meskipun dua orang itu tidak ngatasi. Itu biasanya kemungkinan diambilkan itu satu CC. Jadi satu CC itu disuruh menyuruh suaminya untuk datang ke Indonesia, itu juga bisa. Jadi jobnya itu memang jarang untuk laki-laki. Mereka biasanya pasangan suami istri. Kalau bukan pasangan suami istri, satu laki-laki aja juga bisa. Cuman juga susahnya itu laki-laki kan
belajar bahasa Hongkong ini agak susah. Sedang kungkung orang tua-tua di sana itu belajarnya cuma satu bahasa. Bahasa Hongkong, kalau memang masih ingat itu bahasa Hokkien itu. Kalau bahasa Inggris biasanya mereka nggak bisa. Sedang orang Indonesia kan sedikit-sedikit tahunya Inggris. Kalau belajar Kantonis harus masuk PT melalui proses paling nggak 3 atau 6 bulan kayak gitu. Itu job yang kedua itu jaga kungkung yang besar ya. Terus yang job ketiga itu semisal ada bos itu rumahnya besar, ada kebun yang harus dirawat. Mereka suka keindahan dan mereka juga punya mobil yang perlu dicuci kayak gitu. Itu juga kemungkinan jobnya seperti itu. Setauku ada 3 job yang di sana itu yang biasanya kemungkinan mengambil laki-laki dari Indonesia itu 3 job itu. Ada 2 kemungkinan, yang satunya driver itu pasti kemungkinan besar sama banyak agent pasti diarahkan ke mengambil anak Filipina karena lebih ngeh dalam bahasa. Kalau yang jaga kungkung, jaga itu apa perkebunan, maksudnya kebun di depan rumah, di belakang itu biasanya juga bisa mengambil dari TKI Indonesia. Jadi semoga kalian paham dengan penjelasan saya karena job di sana itu nggak selalu ada. Kalian kalau berharap oh di Hongkong itu juga banyak itu pekerja yang kayak kita orang Asia. Iya memang banyak, cuman bukan Indonesia. Indonesia itu kayak urutan kedua kalau TKI laki-lakinya ya. Kalau TKI TKW perempuan itu mereka urutan pertama itu TKW perempuan. Sekarang yang Filipina itu juga sama-sama banyaknya dengan TKI Indonesia karena TKI Indonesia itu bisa ngomong tua. TKI Filipina sekarang juga mulai pinter bahasa ngomong tua. Mereka mulai belajar, mereka juga pinter. Kalau orang Indonesia itu diutamakan yang di PT itu belajarnya itu pasti Kantonis, ngomong tua. Jadi banyak orang di sana itu untuk menjagakan, untuk merawat orang tuanya, nenek, kakek itu biasanya lebih cenderung ke yang Indonesia. Mereka kalau dimarah itu lebih banyak diamnya, patuh dan hot hengwa kayak gitu. Kalau Filipina mungkin masih bertanya-tanya ini gimana kayak gitu ya. Indonesia itu kalau soal TKW itu diutamakan kalau di sana. Kalau Filipina mungkin lebih ke menjaga anak kecil yang merawat bayi atau merawat anak-anak yang mereka benar tahu bahasa Inggris. Kalau bahasa Kanton itu biasanya yang cuman masak, antar jemput sekolah. Kalau sudah les itu kita nggak perlu ngajari lagi. Jadi pelajaran sekolah semuanya yang ngatur itu sekolah dan les, kita nggak perlu mengatur pelajaran mereka. Tapi kalau anak Filipina ada kemungkinan itu ada Yugao. Yugao itu permohonan, permintaan dari bos itu untuk mengajari anaknya dalam bahasa Inggris, speak English fluent. Maksudnya lebih lancar dari dalam ngomong bahasa Inggris. Itu kemungkinan ada mengambil TKW yang Filipina kayak gitu. Jadi untuk kalian yang sering ditawari job di Hongkong itu ada job cowok laki-laki dan kalian itu disuruh bayar berapa, itu jangan keburu mendaftar, jangan keburu kalian itu oh iya aku pengen sekali jobnya apa ya kayak gitu kalian terus membayar. Kalian itu bukan seperti itu ya, kalian cek bener-bener agentnya di sini. Nggak banyak agent yang mau yang ada job untuk laki-laki. Kalian cek langsung, bisa lewat telepon atau kalau kalian punya kenalan anak TKW Hongkong, kalian tanya bener-bener kalau memang iya ada job kalian boleh masuk. Kalau enggak jangan sekali masuk karena itu pasti uang kalian akan hilang dibawa kabur sama sponsornya kayak gitu. Jadi semoga penjelasan aku ini bermanfaat untuk kalian untuk tidak lagi bertanya sebenarnya di Hongkong itu ada enggak jobnya itu. Kalau untuk kalian yang benar-benar pengen kerja ke luar negeri itu, pilihan kalian itu ada 2. Yang pasti ada job di sana ya. Taiwan itu juga banyak itu pabrik-pabrik, dan sama Makau. Makau juga banyak itu. Kalau Taiwan itu cenderung ke pabrik ya. Kalau Makau beda ya. Skill kalian itu bisa diutamakan, driver bisa, koki juga bisa, dan kebersihan juga bisa, cuci piring juga bisa, dan lain-lain. Waitress juga bisa, di kasino sebagai waitress juga bisa, security juga bisa, macam-macam kalau di sana. Tidak hanya kerja di pabrik. Tapi bayarnya cash ya, tetap bayar cash ya, minimal itu 35 juta loh sono. Nggak usah potongan lagi. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Next aku lanjut videonya dengan tema selanjutnya lainnya kayak gitu ya. Terima kasih.